Halo guys, David sini dan ini adalah kamera pocket Sony ZV-1. Di zaman kamera HP udah bagus kayak sekarang, kok Sony masih niat ya buat ngebikin kamera pocket? Kalau sekitar 5-10 tahun lalu ya masih ngerti lah. Semua kamera HP itu masih burik, jadi perlu ada sebuah kamera khusus yang kualitasnya lebih bagus buat dipakai pas jalan-jalan, atau ngerekam momen-momen penting, atau sekedar iseng aja. Makanya dulu saya sampai ada ngebeli Sony TX10 ini. Kalau nggak salah ini harganya sekitar 3 juta. Udah 8-9 tahun umurnya. Tapi di tahun 2020 ini duit 3 juta itu udah bisa dibeliin HP yang kualitas kameranya itu lebih bagus daripada CTX10. Perkembangan teknologi itu indah lah. Makanya pas Sony ngeluarin ZV-1 kamera pocket yang difokusin banget buat ngerekam video, saya jadi mikir, buat apa sih? Harganya juga nggak bisa dibilang murah-murah banget. 9,999 juta. 10 juta kembali 10.000. Kenapa nggak sekalian beli HP aja? Tapi setelah saya nyobain langsung nih kamera, nyobain fitur-fiturnya, ngeliatin hasilnya, kehadiran ZV-1 ini jadi kerasa lebih masuk akal. Kalau misalnya Anda udah sering ngeliat video gadgetin atau ngikutin channel ini dari lama banget, mungkin sekitar 2 tahun lalu, pasti udah beberapa kali ngeliat video yang nyantai kayak gini, yang casual kayak gini, yang jalan-jalan doang sambil ngobrol. Contohnya kayak waktu itu ada video di Jepang, itu video R17 Pro, terus ada video Realme X yang keliling Jakarta, ada juga yang saya ingat itu yang keliling Jakarta juga yang nyari HP Xiaomi. Anda pasti pernah lihat kayak gitu contoh videonya yang cocok banget sama kamera ini. Soalnya jenis video yang keliling-keliling kayak gini kan memang nggak bisa direncanain jalan ceritanya, jadi selalu spontan, selalu mendadak, nggak bisa disiapin dulu. Ya, jadi kalau mau ngeset kamera yang gede itu agak ribet lah. Video yang waktu itu di Jepang juga bukan si Iqbal yang ngerekam, tapi teman saya yang nggak terlalu ngerti soal video. Waktu itu dia jalan bareng saya, jadi saya harus ngasih alat yang simple banget, yang tinggal hidupin terus langsung ngerekam kayak si ZV-1 ini. Jadi ya wajar lah kalau saya kasih alat sesimpel HP. Cuma sebagus-bagusnya kamera HP, tentu aja kualitasnya nggak bakal bisa nyaingin kamera mirrorless yang biasanya saya pakai di studio. Kemarin pas kami ke Papandayan juga, kami coba ngerekamnya pakai mirrorless dan hasilnya jauh banget sama HP. Tapi ya gitu, naik gunung bawa mirrorless, ya itu Iqbal yang paling ngerasain. Punggung sama kakinya jadi korban karena udah naik aja udah tantangan, apalagi bawa yang seberat ini. Kalau aja ada kamera yang cara pakainya itu sesimpel HP tapi fitur dan kualitasnya bisa lebih keren, yang lebih mirip sama mirrorless, kayaknya itu sih yang jadi alasan Sony buat ngebikin ZV-1 ini. Biar kualitas video casual kita yang sifatnya cepet, spontan, gak banyak direncanain, bisa lebih keren lagi. Apakah bener kayak gitu? Ya adegan saya ngomong di luar studio yang dari tadi Anda lihat itu semuanya saya rekam pakai Sony ZV-1. Ini review kamera bro, biar gambar aja yang bicara. Buat saya sih gambarnya jelas sudah bagus buat ukuran kamera sekecil ini. Buat yang penasaran sama speknya, Sony ZV-1 punya sensor 1 inci, itu lebih gede dari HP yang saat ini semuanya masih pakai sensor yang seperberapa inci gitu. Lensanya tipe 28-70 mm dengan f1,8 sampai 2,8. Kamera ini ngedukung perekaman up to 4K 30 fps, mau 24 fps juga bisa. Kalau mau slow-mo dia ngedukung up to 960 fps, tapi slow-mo-nya itu cuma diambil dari adegan 2 detik yang dipanjangin doang. Buat jumlah megapikselnya sendiri, kamera ini pakai sensor 20,1 megapiksel, tapi bagian yang megapiksel ini kayaknya nggak perlu banyak dibahas ya, soalnya fokus dari ZV-1 ini bener-bener buat ngerekam video. Kamera ini tentu bisa dipakai buat motret, tapi kalau Anda beli ZV-1 buat motret doang, mending ambil seri RX aja, jangan ZV-1. Soalnya fitur yang ada di kamera ini semuanya dibikin buat urusan ngerekam video banget. Mulai dari layarnya yang bisa kita putar-putar buat nyesuaiin sama kondisi ngerekam kita biar mata lebih PW. Terus ukuran mikrofonnya juga gede yang kualitas suaranya udah Anda dengar juga dari tadi. Tombol-tombolnya juga dibuat sesimpel mungkin. Tombol buat ngerekam dibikin gede banget, segede tombol buat motret. Dan di sekitar tombol recordnya ada tombol lain buat aktifin fungsi yang juga dibikin buat manjain orang yang suka ngebikin video. Terutama video casual yang nyantai. Kayak tombol background defocus yang ada tulisan C1-nya nih.
Fungsinya sesuai namanya sih, buat bikin background atau latar belakang kita jadi lebih, ya nggak fokus, lebih blur, biar lebih estetik, biar bikin apapun yang ada di belakang jadi lebih nggak terlalu mencolok lah, biar orang lebih fokus ke kita. Terus ada juga fungsi yang paling seru buat saya di Sony ZV-1 ini, namanya Product Showcase. Ini fitur yang wajib banget menurut saya buat orang yang sering bikin video mukbang. Contohnya kayak gini, kalau misalnya video mukbang kita lagi pengen tunjukin makanan kayak gini, ini biasanya bagian yang paling seru. Cuma agak sayang karena produknya nggak fokus. Dia malah fokus ke muka saya karena ya memang wajah itu salah satu bagian yang paling penting buat difokusin. Tapi kalau kasusnya lagi kayak gini kan agak kurang seru gitu. Bahkan biar tadi fokusnya kayak kabur, dia galau mau ke barang atau ke muka. Jadi ini dimana fitur Product Showcase bakal nunjukin kenapa saya bilang dia seru. Ini saya harus matiin recordnya dulu. Oke, ini fitur Product Showcase-nya udah hidup. Dan ketika saya kasih tunjukin gini, kameranya nggak bakal galau lagi buat fokus ke muka saya atau ke barangnya, karena kita udah hidupin fitur itu. Contohnya, ya kita makan. Kalau barangnya kita turunin, tentu aja dia bakal fokus ke muka kita lagi. Dan kalau kita tunjukin kayak gini, wah ini keren sih memang. Buat food vlogger atau yang seneng pamer-pamerin barang, contohnya kayak tunjukin masker kayak gini yang pokoknya barang gitu. Ini fitur yang mantap sih. Hah? Keren juga ya isi burger gini. Gila nggak? Oke. ZV-1 juga tentu aja punya fitur stabilization yang bisa kita pakai buat ngestabilin video. Ya biar lebih enak aja ngelihatnya. Tapi kalau misalnya kita mau matiin stabilization-nya bisa. Ini tinggal gampang. Kalau misalnya kita matiin fitur steady shot-nya, dia bakal kurang stabil. Nah, dari tadi kan kita udah ngeliat video yang santai nih, yang casual aja. Kalau misalnya Sony ZV-1 ini kita pakai buat lebih serius lagi, bisa nggak? Bisa, fitur-fiturnya lumayan lengkap. Malahan fitur ZV-1 ini bisa dibilang lumayan mirip sama fitur di kamera SLR atau mirrorless dari Sony. Kelihatan dari menunya. Fitur yang sering saya pakai kayak picture profile atau S-Log tetap ada buat ngegrading warna. Autofocus ada, terus mau transfer file dari kamera ke HP lewat aplikasi ada juga. Jadi buat yang udah punya SLR atau mirrorless Sony bakal familiar lah. Atau kita bisa balikin ceritanya. Buat yang belum pernah megang kamera profesional Sony, ZV-1 ini bisa jadi titik awal juga buat yang mau masuk ke ekosistem Sony, buat belajar. Mulai dari ngerekam video casual dulu, sampai mungkin malah diseriusin dan naik level ke kamera yang lebih pro. Yang bisa ganti-ganti lensa juga, karena ZV-1 ini nggak bisa ganti lensa. Kesimpulan saya buat Sony ZV-1 ini, dia cocok buat orang kayak saya, yang nganggep kalau kualitas kamera dari sebuah HP dan fitur-fitur di dalamnya itu masih belum cukup. Tapi kadang ya tetap aja ngerekam pakai HP karena simpelnya itu loh, tinggal point and shoot aja. Gampang dibawa-bawa juga, siap dipakai di berbagai situasi, spontan aja bisa. Anda udah ngerti lah enaknya pakai kamera HP. Sampai pasti di awal tadi bingung, kenapa ada kamera pocket di tahun 2020 kayak ZV-1 ini? Jawabannya kita ngobrolin sambil makan aja. Tapi jawabannya harusnya udah jelas ya. Ya, Sony ZV-1 ini kualitas gambarnya lebih bagus daripada HP, dan dia juga lebih simple dipakai daripada kamera mirrorless. Nah, ini video yang santai banget sih, video casual gitu. Cuma harus diingat ya, kamera ini bukan buat ngegantiin HP atau mirrorless. Soalnya kalau mau ngomongin soal simple-simplean ya, HP itu jelas jauh lebih simple karena dia selalu ada di kantong kita dan selalu ada di dekat kita. Dan kalau mau aduan kualitas gambar ya, mirrorless dengan segala lensa canggihnya jauh lebih bagus daripada ZV-1. Posisi ZV-1 ini ada di tengah-tengah HP dan mirrorless, hybrid lah istilahnya. Kalau selama ini Anda ngerasa ada kekosongan di antara HP sama kamera profesional, ZV-1 ini bagian yang paling pas buat ngisi bagian yang kosong itu, bukan buat gantiin. Oh ya, buat yang minat sama ZV-1 ini, kebetulan Sony lagi ngadain kompetisi casual video yang hadiahnya kamera ZV-1 plus aksesorisnya. Buat info detailnya bisa cek link di deskripsi aja. Pas video ini dibuat, Sony juga baru umumin ZV-1 varian warna putih yang white. Pre-ordernya juga udah dibuka kalau minat. Linknya saya taruh di bawah juga. Demikian video gadgetin buat Sony ZV-1. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, ini simpen buat jaga-jaga.